Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspita Amalia Latudi dengan NIM 2011304045 dari kelas A, Prodi Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan enzim pada manusia. Enzim adalah biokatalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam proses biologis. Setiap enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu tertentu. Aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan bertambahnya suhu hingga suhu optimum tercapai. Setelah itu, kenaikan suhu lebih lanjut akan menyebabkan aktivitas enzim menurun. Di sini saya akan membahas tentang uji SGOT. SGOT merupakan singkatan dari serum glutamic oxaloacetic transaminase, yaitu enzim yang biasanya ditemukan pada organ hati, jantung, ginjal, hingga otak. SGOT memiliki fungsi yang sama dalam sistem pencernaan, yaitu membantu mencerna protein dalam tubuh. Kadar enzim ini dapat diketahui lewat pemeriksaan hati melalui tes darah. Kadar normalnya yaitu 5-40 mikro per liter. Pemeriksaan SGOT pada pasien dilakukan di ruang laboratorium. Alat-alat yang digunakan yaitu spektrofotometer, botol, mikropipet, rak tabung, dan tabung reaksi. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu Aquades, 4 botol reagen 1 SGOT, dan 1 botol reagen 2 SGOT, serta serum darah. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, pembuatan working reagen SGOT. Sediakan 1 buah botol kosong, lalu masukkan 4 bagian reagen 1 GOT yang terdiri dari 4 botol sebanyak 1000 mikroliter tiap botol. Lalu masukkan lagi 1 bagian reagen 2 GOT sebanyak 1000 mikroliter, lalu dihomogenkan. Dan yang kedua, pemeriksaan GOT dengan metode sampel stat. Sediakan 1 buah tabung reaksi. Masukkan 100 mikroliter serum darah ke dalam tabung, lalu tambahkan 1000 mikroliter working reagen GOT, lalu kemudian dihomogenkan. Nyalakan alat spektrofotometer, tekan tombol 1 untuk melakukan pemeriksaan. Pilih parameter yang akan diperiksa dengan tombol navigasi kiri sampai kanan, lalu klik enter. Pilih SGOT. Tekan enter sampai pada sampel tes. Saat diminta water blank aspirate, Aquades dimasukkan pada feed tube. Tombol aspirasi ditekan dan tunggu sampai selesai. Sampel dimasukkan pada feed tube, lalu tombol aspirasi ditekan. Sampel dibiarkan sampai tertera testing pada display alat. Baca hasil pada alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan SGOT di laboratorium adalah pengambilan spesimen darah dan persiapan reagen serta alat yang digunakan. Pengambilan spesimen harus memperhatikan kemungkinan terjadinya hemolisis. Darah diambil dan ditampung pada tabung tanpa antikoagulan. Kemudian dilakukan pemusingan untuk mendapatkan serum. Hemolisis perlu dihindari karena dapat mempengaruhi temuan laboratorium. SGOT terdapat pada sel-sel darah merah, sehingga apabila terjadi hemolisis dapat menyebabkan peningkatan kadar SGOT yang keluar dari sel darah merah. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurang